Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yakub Hoirudin, nomor absen 27 dari kelas 306 Diploma 3 PBB Penilai. Dalam mata kuliah Ekonomi Wilayah dan Perkotaan ini, saya akan mengulas kembali materi yang sudah pernah disampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang pengenalan ekonomi wilayah, karakteristik kota dan perencanaan kota. Apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu ada 4 bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pengenalan ekonomi wilayah dan perkotaan. Yang kedua ada definisi kota dan konsep regional lainnya. Yang ketiga ada karakteristik kota. Yang keempat ada perencanaan kota. Yang pertama yaitu pengenalan ekonomi wilayah dan kota. Apa itu ekonomi wilayah? Ekonomi wilayah adalah ilmu ekonomi yang membahas struktur, kinerja, dan saling ketergantungan antar wilayah tertentu dalam sebuah perekonomian negara. Kemudian, ekonomi perkotaan adalah ilmu yang secara khusus membahas karakteristik kota dan permasalahannya, interaksi kota dengan daerah di sekitarnya, serta pengenalan. Lalu, apa keterkaitannya dengan ilmu ekonomi? Yang pertama yaitu ekonomi wilayah dan perkotaan ini menyandingkan ilmu ekonomi dengan geografi. Utility dan profit maximization dalam ekonomi memperhitungkan lokasi geografis. Dan yang ketiga yaitu ilmu ekonomi perkotaan sendiri mengambil peran yang signifikan dalam hal menganalisis dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam perkotaan, terutama terkait dengan kelangkaan lahan sehingga bisa mencari solusi terbaik dalam rangka efisiensi dan peningkatan kesejahteraan. Lalu, mengapa perlu ada ekonomi wilayah dan perkotaan? Ada 4 alasan mengapa perlunya ada ekonomi wilayah dan perkotaan. Yang pertama yaitu perusahaan, orang, pabrik, bank, dan aktivitas ekonomi lain tidak terkonsentrasi atau hanya ada di satu titik. Kemudian yang kedua, produksi dan perbankan memerlukan perpindahan barang dan arus uang antar wilayah. Lalu yang ketiga, konsumen dan pekerja harus berpindah ke wilayah atau area di mana barang dan jasa ditawarkan atau diproduksi. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah cenderungan tumbuhnya perkotaan atau urban area. Jadi ekonomi wilayah dan kota perlu kita pelajari. Kemudian menuju ke bagian yang kedua tentang definisi kota dan konsep regional lainnya. Yang pertama yaitu konsep kewilayahan. Secara umum, konsep kewilayahan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada ruang, kemudian ada wilayah, yang ketiga ada daerah dan kawasan, yang keempat ada kota dan perkotaan, dan yang kelima ada desa dan pedesaan. Yang pertama yaitu ruang. Apa yang disebut dengan ruang? Ruang atau space adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Kemudian, wilayah. Apa yang disebut dengan wilayah? Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Wilayah dibagi menjadi 4, yaitu ada wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah administratif, dan wilayah perencanaan. Lalu, kita jelaskan masing-masing jenis-jenis wilayah. Yang pertama, yaitu wilayah homogen. Wilayah homogen adalah suatu wilayah yang memiliki kesamaan karakteristik, bisa kesamaan ekonomi, demografi, geografi, maupun kesamaan lainnya. Sebagai contoh yaitu daerah Karawang, Subang, dan Indramayu yang memiliki kesamaan karakteristik. Selanjutnya yaitu wilayah nodal. Wilayah nodal merupakan wilayah yang ditandai dengan adanya pusat wilayah atau inti dan wilayah di sekitarnya, di mana wilayah-wilayah tersebut saling terkoneksi dan
berinteraksi. Sebagai contoh di Indonesia, wilayah nodal adalah Jabodetabek, yang merupakan pusat dari kegiatan bisnis terbesar di Indonesia. Kemudian wilayah administratif dan perencanaan. Apa itu wilayah administratif? Wilayah administratif adalah wilayah dengan batas berupa kepentingan administrasi pemerintahan dan politik. Sebagai contoh yaitu provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa atau pedesaan, RT maupun RW. Sebagai contoh saya mengambil dari daerah saya sendiri yaitu Kabupaten Banyumas. Kemudian yang kedua yaitu wilayah perencanaan. Apa itu wilayah perencanaan? Wilayah perencanaan adalah wilayah yang batasnya ditentukan untuk kepentingan perencanaan. Misalnya daerah aliran banjir, daerah aliran sungai, daerah rawan banjir. Sebagai contoh saya mengambil daerah rawan banjir di daerah Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Kemudian daerah dan kawasan. Daerah merupakan wilayah yang batasnya berupa aspek administrasi pemerintahan. Sedangkan kawasan merupakan wilayah yang batasnya berupa aspek fungsional tertentu. Contohnya yaitu kawasan kelestarian lingkungan. Kemudian kota dan perkotaan. Kota dan perkotaan sekilas mirip namun memiliki sedikit perbedaan dalam definisi. Yang pertama yaitu kota. Kota bisa digunakan untuk mendefinisikan tempat. Di sini, kota didefinisikan sebagai tempat dengan konsentrasi penduduk yang lebih padat dari tempat sekitarnya karena ada pemusatan kegiatan. Sedangkan, perkotaan biasanya digunakan untuk menunjukkan ciri atau sifat kota. Di sini perkotaan didefinisikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama, bukan pertanian, dan menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan perekonomian. Lalu ada desa dan pedesaan. Yang pertama itu desa. Secara universal, desa adalah sebuah aglomerasi pemerintahan, pemukiman di area pedesaan atau rural. Kemudian pedesaan. Pedesaan adalah daerah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu. Selanjutnya yang bagian ketiga yaitu karakteristik kota. Kota memiliki pengertian dan karakteristik jika dilihat dari berbagai aspek seperti fisik, demografis, sosial, ekonomi, administrasi, dan statistik. Yang pertama secara fisik, kota diartikan sebagai suatu wilayah dengan wilayah terbangun, built up area, lebih padat dibandingkan dengan area di sekitarnya. Kemudian secara demografis, kota diartikan sebagai suatu wilayah dengan konsentrasi penduduk lebih padat dibandingkan dengan area di sekitarnya. Kemudian secara sosial, kota didefinisikan sebagai suatu wilayah dengan kelompok-kelompok sosial masyarakat heterogen. Kemudian secara ekonomi, kota didefinisikan sebagai suatu wilayah dengan kegiatan usaha sangat beragam. Dominasinya itu sektor non-pertanian. Sedangkan secara administratif, kota merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh garis batas kewenangan administrasi pemerintah daerah. Dan secara statistik, kota merupakan suatu wilayah yang statistik jumlah penduduknya sesuai dengan ukuran kriteria kota. Kemudian untuk pembahasan terakhir yaitu tentang perencanaan kota. Untuk lebih memahami tentang perencanaan kota, terlebih saya akan menyajikan sebuah video perencanaan ibu kota baru yang akan direncanakan di Kalimantan Timur. Mari simak videonya. Ada satu hal yang betul-betul kami sadari, bahwa memang indah kepulauan kami. Kurus, berjejer indah alam. Disitulah letak kekuatan kami. Apalah itu bumi yang tiada hutan, seumpama hampa, mudah dicemar pembangunan. Apalah bumi tanpa perairan, akan kehausan, pasti lambat laun hilang. Pembangunan berwujud kebun, jauh, namun merampas akhir benih guru.
Manusia kembali belajar pada interaksi urban dan hutan, memberikan ruang untuk pengguna dan berencana agar menjadi dorongan dalam mengubah kebiasaan. Sinergi itu dimulai dari 3 lembaga, lalu turun ke daerah bumi yang terintegrasi antara ruang publik dan seni. Ada kemerdekaan dalam pergerakan, sebuah persembahan dalam dunia masa depan, kota yang cerdas dan berkelanjutan. Sungguh kami yakin, masih ada jawaban di antara alam dan peradaban. Kota pun dapat bergugus di antara hutan. Jangan-jangan sesederhana itu definisi kesejahteraan, yaitu saat pembangunan menunjang perbatasan serta arah dan tujuan ke kota tanpa mengurangi kemudahan pembangunan. Tapi dia ikut bernapas dari jantung hati Kalimantan. Tanah yang kering menjadi basah perlahan. Kami rasa memang begitulah patutnya sejarah dituliskan dan kearifan yang diceritakan, di mana bangsa-bangsa dapat bagi sejalan dengan alam. Begitulah juga doa kami untuk Indonesia, untuk sekarang dan seterusnya. Negara rimba. Ya, dari cuplikan video tadi, kita dapat mengetahui tentang gambaran perencanaan suatu kota atau wilayah. Kemudian, apa itu perencanaan kota? Perencanaan adalah proses menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Saya tadi memberikan gambaran perencanaan, yaitu perencanaan Ibu Kota Baru Indonesia, yang rencananya akan dipindah ke Kalimantan Timur. Kemudian, apa saja klasifikasi perencanaan? Yang pertama yaitu menurut hierarki operasional. Perencanaan diartikan sebagai normative planning, strategic planning, dan operational planning. Kemudian, menurut hierarki spasial, perencanaan berdasarkan tempat aktivitas perencanaan. Menurut aktivitas, perencanaan yaitu perencanaan ekonomi, perencanaan sumber daya alam, perencanaan sosial, dan perencanaan fisik. Dan yang terakhir menurut sifat. Perencanaan dibagi menjadi perencanaan publik dan perencanaan privat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perencanaan kota adalah penyiapan dan antisipasi kondisi kota pada masa yang akan datang dengan titik berat pada aspek spasial dan tata guna lahan yang dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video presentasi ini, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.